Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran. Ya, kita meneruskan pembahasan yang lalu. Ya, di ukuran penyebaran ini adalah membandingkan antara perserakan data, ya, jadi pergerakan harta data atau persebaran data dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Nah, kegunaannya yang kemarin juga sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang data berkelompok. Nah, di sini ada dua, yaitu ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran relatif. Nah, ukuran penyebaran absolut ini dibagi menjadi empat, yaitu range, deviasi kuartil, deviasi rata-rata, dan deviasi standar. Untuk ukuran penyebaran relatif ini dibagi menjadi empat juga, yaitu koefisien range, koefisien deviasi kuartil, koefisien deviasi rata-rata, dan koefisien deviasi standar. Nah, kita akan contohkan. Kita akan bahas dulu tentang ukuran penyebaran absolut. Nah, yang pertama adalah range. Nah, cara untuk mencari range untuk data berkelompok di sini adalah kita akan mengurangkan antara batas kelas tertinggi dengan batas kelas terendah. Maksudnya adalah kalau kita memakai batas atas kelas tertinggi, dikurangi juga batas atas kelas terendah. Atau kalau kita pengen mengurangkan antara batas bawah, maka batas bawah kelas tertinggi dikurangkan dengan batas bawah kelas terendah. Nah, kemudian atau kita bisa memakai range, itu nilai tengah tertinggi dikurangi dengan nilai tengah terendah. Oke, kita akan contohkan, misalkan di sini ada perusahaan konveksi Cynthia selama 30 hari pada bulan Juni. Nah, kita disuruh untuk menentukan nilai range untuk data ini. Nah, untuk mencari nilai range-nya, maka batas kelas tertinggi dikurangi dengan batas kelas terendah. Ya, kita akan mencari batas atas kelas tertinggi dikurangi dengan batas bawah kelas terendah. Jadi 99 dikurangi dengan 49, hasilnya adalah 50. Oke, batas atas kelas tertingginya adalah 99. Ya. Kemudian batas atas kelas terendah yaitu 49. Sehingga 99 dikurangi 49 hasilnya 50. Oke, kemudian yang kedua adalah deviasi kuartil. Nah, deviasi kuartil itu adalah setengah jarak antara kuartil pertama dan kuartil ketiga. Jadi di kuartil deviation atau deviasi kuartil, rumusnya adalah K3 dikurangi dengan K1 dibagi dengan 2. Oke, untuk contohnya, misalkan di sini konveksi Cynthia, kita disuruh untuk menentukan nilai deviasi kuartilnya, maka kita harus mencari yang pertama adalah kuartil pertama. Nah, untuk mencari kuartil pertama, maka kita harus menentukan letaknya terlebih dahulu. 1 dikali dengan N dibagi 4, hasilnya adalah 7,5. Ya, dengan bantuan frekuensi kumulatif, ya, maka dia ada di kelas yang kedua. Oke, sehingga untuk menentukan nilainya, K1 L0 ditambah dengan 1 dikali dengan N dibagi 4, dikurangi dengan F dibagi dengan FK1 dikali dengan I. Nah, L0 itu adalah tepi bawah, itu batas bawah dikurangi dengan 0,5, hasilnya 49,5, ditambah dengan 7,5, tadi kita sudah hitung, ya 7,5, oke, dikurangi dengan F. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Oke, frekuensi kumulatifnya 10, tetapi sebelumnya adalah 4, sehingga 7,5 dikurangi 4 dibagi dengan frekuensi kuartilnya 6, jadi 7,5 dikurangi dengan 4 dibagi dengan 6 dikali dengan 10. Oke, 10 interval 59 dikurangi 50 ditambah 1. Hasilnya adalah 55,33. Kemudian cara yang kedua adalah kita akan menentukan kuartil ketiga. Nah, kuartil ketiga sama, kita tentukan dulu letak kuartilnya, baru kita menentukan nilai kuartilnya. Nah, untuk menentukan letak kuartil, sama 3 dikali dengan N dibagi dengan 4. Oke, hasilnya adalah 22,5. Oke, 22,5 kita berada di kelas yang keempat. Nah, di sini untuk nilainya, ya setelah kita masukkan hasilnya adalah 75,75. Nah, untuk menghitung kuartil deviation atau deviasi kuartil, K3 dikurangi dengan K1 dibagi dengan 2, 75,75 dikurangi 55,33 dibagi 2, hasilnya adalah 20,42 dibagi 2, 10,21.
Oke, kemudian yang ketiga adalah deviasi rata-rata. Nah, deviasi rata-rata di sini ya kita bisa menghitung nilai deviasi rata-rata ini adalah dari nilai min atau dari nilai median. Oke, nah untuk menghitungnya XFA dikurangi dengan XFB dikurangi dengan sigma FA dikurangi dengan sigma FB dikali dengan X bar dibagi dengan N. Nah, itu apabila dihitung dari nilai min. Kemudian apabila dihitung dari nilai median, sigma XFA dikurangi dengan sigma XFB dikurangi dengan sigma FA dikurangi dengan sigma FB dikali dengan ME dibagi dengan N. Oke, FA ini adalah frekuensi di atas nilai rata-rata, sedangkan FB ini adalah frekuensi di bawah nilai rata-rata. Oke, kita akan contohkan. Ya. Di sini pertama kali kita tentunya apabila dihitung dari nilai rata-rata atau min, maka kita harus menentukan nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Ya, X bar sigma Fx dibagi dengan N, ya 1975 dibagi dengan 30, hasilnya adalah 65,83. Oke, sehingga kita akan menentukan nilai deviasi rata-rata atau average deviation, ya XFA berarti frekuensi di atas nilai rata-rata dikali dengan nilai tengah. Oke, frekuensi di atas nilai rata-rata kita lihat nilai rata-ratanya adalah 65,83. 65,83 dia berada di kelas ketiga di sini 60 sampai 69, berarti XFA-nya kita mulai dari kelas ketiga sampai dengan kelas terakhir. Oke, ini adalah XFA. Kemudian XFB otomatis dia sebelum kelas ketiga yaitu kelas pertama dan kelas kedua XFB. Oke, kemudian untuk FA-nya sama, ya dia mulai dari kelas ketiga sampai kelas terakhir. Kemudian FB-nya adalah dimulai dengan kelas pertama sampai dengan kelas kedua. Oke, sehingga hasilnya adalah 10,22. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita menghitung dari nilai median. Nah, untuk menghitung dari nilai median, untuk menentukan nilai median, tentunya kita menentukan letaknya dulu. N dibagi dengan 2, 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Oke, nah untuk menentukan nilai mediannya, maka hasil dari nilai mediannya adalah 59,5 ditambah 15 dikurangi dengan 10 dibagi 10 dikali dengan 10, hasilnya adalah 64,5. Nah, untuk menentukan nilai average deviation-nya adalah sigma XFA, jadi 1470 dikurangi 505, ya, kemudian dikurangi dengan 20 dikurangi dengan 10 dikali dengan 64,5 dibagi dengan 30. Hasilnya adalah 10,67. Oke, kemudian yang keempat adalah deviasi standar. Nah, untuk menghitung deviasi standar di sini adalah akar sigma Fx kuadrat dibagi dengan N dikurangi dengan sigma Fx dibagi dengan N dikuadratkan. Oke, nah untuk menghitungnya ya kita harus mengetahui dulu nilai Fx kemudian Fx kuadrat. Oke, nah kita sudah hitung di sini. Kemudian kita masukkan nilainya sigma Fx kuadrat. Sigma Fx kuadrat ini 135.967,5 dibagi dengan 30 dikurangi dengan 1975 sigma Fx dibagi dengan 30 dikuadratkan. Maka hasilnya yaitu akar 198,66 hasilnya adalah 14,09. Nah, ini adalah untuk ukuran penyebaran absolut atau membandingkan data dengan nilai satuan yang sama. Oke, bagaimana kalau nilai satuannya berbeda? Ya, oke, kalau nilai satuannya berbeda, maka kita bisa menghitung dengan menggunakan ukuran penyebaran relatif. Nah, untuk ukuran penyebaran relatif, yang pertama adalah koefisien range. Nah, koefisien range rumusnya adalah L dikurangi dengan S dibagi dengan L ditambah dengan S. Nah, maka untuk menghitung koefisien range-nya, yaitu 99 dikurangi dengan 49 dibagi dengan 99 ditambah 49, hasilnya adalah 148. Oke, 50 dibagi 148 hasilnya adalah 0,34. Oke, ini adalah nilai koefisien range-nya. Kemudian yang kedua adalah koefisien deviasi standar. Untuk menghitung koefisien deviasi standar, rumusnya adalah K3 dikurangi dengan K1 dibagi dengan K3 ditambah dengan K1. Oke, nah untuk menghitungnya, tadi K3 sudah dapat 75,75 dikurangi 55,33, dibagi dengan 75,75 ditambah 55,33. Hasilnya adalah 0,16. Oke, kemudian koefisien deviasi rata-rata, rumusnya adalah deviasi rata-rata dibagi dengan rata-rata. Nah, koefisien deviasi rata-rata tadi sudah dihitung, yaitu 10,22
dibagi dengan 65,83. Nah, ini kalau dihitung dari nilai rata-rata atau min. Hasilnya 0,16. Kalau dihitung dari nilai median, ya maka hasilnya juga adalah 0,16. Oke, kemudian yang keempat adalah koefisien deviasi standar. Deviasi standar dibagi dengan nilai rata-rata. Oke, nah untuk menghitung deviasi standar, koefisien deviasi standar dibagi rata-rata. Jadi sudah kita hitung di depan, hasilnya adalah 14,09 dibagi dengan 65,83, hasilnya adalah 0,21. Nah, ini adalah bagaimana cara untuk menentukan ukuran penyebaran. Oke, terima kasih.